Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Momski. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya selama menyusui, yaitu dari awal menyusui hingga sampai dengan sekarang ini. Dan tips apa saja dan kiat-kiat apa saja yang aku lakukan selama menyusui ini agar produksi ASI aku itu terus sampai dengan sekarang ini. Hingga banyak ya, dan mulai dari awal bayi aku yang sampai di terapi dan akhirnya sekarang dia berat badannya terus naik dan senangnya di situ. Nah, di sini aku mau cerita dari awal lahiran itu. Setelah aku melahirkan, aku ingin banget menyusui anakku. Ternyata di situ ASI aku nggak keluar. Dan aku sedih banget dong ya. Aku pengen banget ngasih ASI untuk anak aku. Dan terpaksa selama 3 hari itu aku kasih anak aku sufor. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan selama waktu 3 hari itu anak aku tetap aku susui, meskipun keluar nggak keluar aku susui, karena ada teori semakin kita sering menyusui bayi maka daya hisapnya itu bisa merangsang produksi ASI. Nah, di situ aku lakukan terus selama 3 hari itu, meskipun di situ ASI aku tuh yang keluar cuma sedikit banget. Bahkan waktu itu aku pumping cuma ada sepucuknya dot. Nah, di situ ya ampun gini banget. Dan lebih sedihnya lagi di hari keempat apa hari kelima gitu, bayi aku terlihat kuning, matanya tuh terlihat kuning gitu. Nah, kebetulan waktu itu lahiran anak aku waktu musim hujan. Nah, di situ nggak ada sinar matahari, adanya cuma sebentar-sebentar, itu pun mendung lagi kayak gitu terus setiap harinya. Dan ASI aku di situ juga keluarlah sedikit-sedikit karena aku bantu waktu aku susuin itu terus kan. Dan tiba waktunya aku kontrol buat masa nifas aku selama 1 minggu itu, karena aku kontrolnya di dokter kandungan. Dokter kandungan juga bilang bahwa bayi aku itu kuning ya. Dokter kandungannya aku itu nyaranin buat bawa anak aku ke dokter anak. Nah, di situ aku langsung panik. Aku langsung menuju ke dokter anak, dan ternyata sampainya di dokter anak setelah dites kadar bilirubinnya bener banget, kadar bilirubinnya itu tinggi. Nah, aku sedih banget waktu itu. Aku juga netesin air mata gitu. Wah, aku gagal nih buat ngasih ASI gitu kan ya. Kemudian di situ anak aku harus di fototerapi. Ini sedih banget. Yang aku tahu kalau bilirubinnya tinggi atau anak kita itu kuning, kita harus gemur ASI sama jemur. Nah, sekarang posisinya mendung dan ASI aku sedikit banget gitu loh, meskipun untuk keluar selama di fototerapi di sana itu selama 2 hari. Dan alhamdulillah kadar bilirubinnya tuh menurun, meskipun nggak bisa kembali normal. Di situ tuh dibolehin pulang. Habis pulang disuruh jemur dan suruh gemur ASI. Dan aku berusaha banget gimana caranya ASI aku harus keluar. Dan alhamdulillah selama 1 mingguan gitu anak aku tuh akhirnya sembuh, nggak kuning. Dan aku lakukan tips-tips berikut. Kenapa aku bilang tips dari aku ini berhasil? Ini adalah KMS anak aku ya, anak aku laki-laki, dan ini KMS-nya. Nah, pada 1 bulan pertama terlihat ya kenaikan berat badannya dari 3,6 menjadi 1 bulan berikutnya yaitu 5,1. Dan ini hasil penimbangan berat badan anak aku dari bulan keempat sampai dengan bulan ke-7. Untuk tips yang pertama yaitu pastikan posisi perlekatan bayi selama menyusui itu benar. Nah, di situ aku lakuin itu. Aku pastikan bahwa posisi perlekatannya itu benar-benar yang benar gitu loh, ya sesuai gitu.
Dan untuk melakukan tips yang pertama, nggak bisa dilakukan waktu di fototerapi itu, karena memang waktu di fototerapi ini harus pakai dot anak aku biar full seharian dia di fototerapi, nggak bisa untuk disusui aku karena biar cepat juga penurunan kadar bilirubin. Tips yang kedua yaitu susui bayi sesering mungkin sesuai apa yang bayi mau. Nah, ini aku lakukan selama waktu di fototerapi. Jadi di fototerapi itu waktu di rumah sakit, pihak rumah sakit, dokter anak juga nggak ngebolehin untuk ngasih susu formula, nyaranin untuk dikasih ASI. Kalau aku mau ngasih susu formula, aku harus tanda tangan apa gitu ya. Dan aku sebenarnya waktu itu gimana mau ngasih ASI gitu loh, sedangkan ASInya aku tuh sedikit banget, dan aku juga sudah mau tanda tangan sebenarnya nyuruh suami aku buat beli susu formula. Cuma aku kembali lagi pikir-pikir, aku cari-cari, aku baca-baca buku lagi. Menurut teori itu, semakin sering PD kita atau payudara kita, atau payudara kita dikosongkan, maka semakin sering juga ASI diproduksi. Aku percaya itu. Nah, di situ waktu anak aku di fototerapi, aku harus pumping tiap 2 jam sekali. Aku pumping di situ. Dapatnya itu cuma 40 mili awalnya. Yang mau dapat 40 mili itu lama banget. Yang ketiga, kita harus hindari stres. Nah, karena berpengaruh banget sama produksi ASI kita. Capek itu nggak cuma capek badan aja, tapi capek pikiran juga bisa berpengaruh banget buat ASI kita ya. Kita harus mencoba menghindari itu, meskipun waktu itu aku sedih banget. Jadi aku coba buat nenangin diri, aku berpikir untuk anak aku gitu aja. Dan tips yang keempat yang aku lakuin itu istirahat cukup. Dalam artian yang aku maksud tadi, nggak boleh capek badan, capek pikiran. Istirahat cukup, apalagi setelah kita bisa melahirkan, kita nggak boleh capek-capek terlebih dahulu. Banyak-banyakin istirahat lah, apalagi kalau misalkan masih newborn, masih bayi, itu biasanya begadang tengah malam. Nah, waktu siangnya banyak tidur kan ya, jadi di situ kita sempatin buat istirahat, banyak-banyak istirahat juga. Tapi nggak yang harus tidur terus-terusan, nggak juga ya. Jadi kita harus meluangkan waktu kita untuk istirahat, karena waktu kita istirahat itu di situ ASI kita mulai diproduksi. Nah, untuk tips yang kelima yaitu aku ubah pola makan aku menjadi pola makan yang sehat. Yang awalnya aku nggak mau sayur-sayuran, aku harus mau tiap hari hampir aku dibuatin buah bening daun katu. Aku mau nggak mau aku harus banyak makan sayuran itu agar produksi ASIku lancar. Karena memang kita dari awal lahiran tidak boleh pantang terhadap makanan, kecuali yang pedas-pedas ya, biar maminya nggak males. Jadi nggak ada pantangan buat ibu yang selesai melahirkan. Karena ASI kita itu kaya nutrisi, itu tergantung dari apa yang kita makan juga gitu. Dan penting banget buat pemulihannya kita, karena kita baru selesai melahirkan gitu ya. Jadi diimbangi dengan makanan sayuran dan buah-buahan, dan jangan lupa juga ikannya. Jadi kita harus lengkap ya. Dan yang terakhir, tips yang keenam dari aku yaitu aku pakai ASI booster. ASI booster waktu itu aku pakai ASI Fit ini. Aku pakai ini, tapi di aku ini nggak yang ngaruh, cuma biasa aja gitu ya. Cuma aku terus-terusan minum, karena menurut aku ibu menyusui itu tetap butuh suplemen. Atas di situ aku cuma habis lembar atau 3 strip ASI Fit ini. Aku cuma lakuin 5 tips yang tadi itu selama waktu menyusui, dan itu berlangsung terus sampai dia usia 6 bulan. Alhamdulillah ASI aku nggak yang pernah macet gitu, nggak. Cuma sedih lagi nih, setelah anak aku memasuki dunia MPASI, di situ produksi ASI aku menurun. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena waktu masuk dunia MPASI itu nutrisi yang masuk pada bayi aku nggak cuma ASI saja, melainkan makanan yang ia makan. Aku juga sempat khawatir juga bagaimana kalau ASIku turun. Ikhtiarnya aku itu pengen banget ngasih anakku ASI sampai usia 2 tahun. Nah, karena produksi aku yang sudah menurun itu, aku coba lakuin tips-tips yang aku lakuin waktu awal itu. Dan untuk sering-sering menyusui itu juga sudah nggak bisa, karena dia nggak cuma ASI saja yang harus didapat, melainkan dari makanan. Jadi ada jedanya juga buat ngasih ASI. Jadi untuk tips menyusui bayi sesering mungkin itu udah nggak mungkin gitu loh, nggak gitu.
Soalnya kan bayi yang sudah memasuki dunia MPASI itu nutrisinya nggak bisa atau nggak cukup kalau cuma dari ASI saja, melainkan kita harus bantu dari makanan yang ia makan. Di situ efeknya di bayi aku kalau malam hari itu tidurnya nggak nyenyak gitu, rasanya dia tidur tuh pengen sambil nyusu. Aku bingung banget di situ, kasihan ngelihatnya. Nah di situ aku coba sharing sama teman-teman aku yang lain yang anaknya sudah memasuki dunia MPASI, dan ternyata teman aku mengalami hal yang sama. Dan teman aku merekomendasikan ke aku juga ASI booster yang dia minum, yaitu Sweet Tabby. Ini dia yang direkomendasikan sama teman aku, dan aku langsung dibeliin sama suami dong. Baik banget kan dia. Aku langsung dibeliin 2 box gini, yang satu rasa lemon, yang satunya rasa vanilla. Nah bagian dalamnya itu kayak gini. Nah kayak gini, dia itu isinya 15 saset per boxnya. Dan kalau kita mau minum itu nggak susah, cuma kita ngambil 1 saset ini lalu kita tuangkan ke 150 cc air. Bisa menggunakan air dingin, air suhu ruang, dan air hangat. Ini sudah BPOM ya. Nah ini kandungannya banyak banget di sini. Ini dia komposisi dari Sweet Tabby yang rasa vanilla, kemudian ini komposisi dari Sweet Tabby yang rasa lemon. Jadi setiap varian rasa memiliki komposisi yang berbeda. Minumnya itu 2-3 kali sehari sesudah makan. Kalau ASInya sudah lancar, 1 kali sehari untuk menjaga kualitas ASI. Dan ini ASI aku sudah lancar selama penggunaan seminggu lebih ini. Setelah mengonsumsi ini efek banget deh aku dan anak aku kalau malam tidurnya jadi pulas dan nggak boleh-boleh lagi. Jadi dia tidur nggak maunya sambil nyusu, terus bangun malam buat nyusu aja bisa tidur lagi. Nyenyak dong ya. Dan seneng banget aku dan sebagai mama juga akan kasih tahu juga ntar lagi nih cara minum Sweet Tabby ini. Aku akan kasih tahu juga buat kalian momis. Nah di sini aku kasih tahu cara minumnya. Jadi kita cukup ambil 1 saset Sweet Tabby. Aku mau ambil 1 saset Sweet Tabby yang rasa lemon nih. Jadi aku kasih tahu lagi ya, Sweet Tabby ini bisa diminum dengan air dingin, air suhu ruang, dan air hangat. Aku di sini menggunakan air suhu ruang. Nah, kita tuangkan 1 saset Sweet Tabby ke dalam gelas. Kemudian kita tuangkan airnya sebanyak kurang lebih 150 cc. Kemudian kita aduk-aduk ya. Oh iya momi, selain khasiat dan kegunaan dari Sweet Tabby yang membantu melancarkan ASI dan membantu memelihara kesehatan, yang aku suka dari minuman ini yaitu dia bikin seger dan gak enek saat kita minum.